PT MNC Capital Indonesia Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp277,9 miliar pada tahun 2025. Pemirsa, emiten jasa keuangan PT MNC Capital Indonesia Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan pertumbuhan laba bersih yang signifikan. Kinerja ini didorong oleh kontribusi bisnis digital, perbankan, dan pasar modal di tengah penguatan ekosistem keuangan terintegrasi. PT MNC Capital Indonesia Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp277,9 miliar pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 130,1% secara tahunan yang didorong oleh kinerja anak usaha dan ekspansi bisnis terintegrasi. PT MNC Capital Indonesia Tbk mencatat pendapatan konsolidasi sebesar Rp3,8 triliun pada 2025 dengan pertumbuhan 16,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang didukung oleh berbagai segmen bisnis. PT MNC Capital Indonesia Tbk mendapatkan kontribusi pendapatan terbesar dari bunga dan dividen sebesar Rp2,1 triliun yang menyumbang lebih dari setengah total pendapatan pada 2025. PT MNC Capital Indonesia Tbk meningkatkan pendapatan digital menjadi Rp393,5 miliar dengan pertumbuhan 28,8% seiring meningkatnya adopsi layanan keuangan berbasis teknologi. PT MNC Capital Indonesia Tbk mencatat pertumbuhan pendapatan pasar modal sebesar 69,1% menjadi Rp355,8 miliar serta pembiayaan syariah menjadi Rp41,4 miliar pada 2025. PT MNC Capital Indonesia Tbk memiliki total aset sebesar Rp29 triliun dan liabilitas sebesar Rp23,6 triliun pada akhir 2025 yang menunjukkan penguatan struktur keuangan perusahaan. PT MNC Capital Indonesia Tbk mengembangkan ekosistem keuangan digital terintegrasi melalui sinergi antara anak usaha untuk mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan di masa depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat langkah hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dioptimalkan termasuk etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa perkembangan program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking, sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan. Selain hilirisasi, Bahlil menyampaikan terkait dengan pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan dan swasembada energi. Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dioptimalkan, termasuk etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan. Tadi hilirisasi tahap pertama yang 20 item, sebagian sudah groundbreaking dan sebagian lagi bulan depan sudah akan lakukan groundbreaking. Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun dan akan kita bahas finalisasi. Yang kedua, kami juga tadi bahas tentang energi alternatif dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO. Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, emiten pariwisata PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menargetkan kunjungan sebesar 580.000 pengunjung pada periode libur Lebaran 2026. Target ini diharapkan untuk dapat menjadi pendorong kinerja bisnis pariwisata di tengah momentum libur panjang. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menargetkan kunjungan sebesar 580.000 pengunjung selama periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung dalam 2 pekan untuk mendorong pendapatan perusahaan.
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menetapkan periode libur lebaran pada 19 Maret hingga 5 April 2026 sebagai momentum utama untuk menarik kunjungan wisatawan ke kawasan Ancol. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menyiapkan berbagai program dan atraksi wisata untuk meningkatkan minat pengunjung selama musim libur panjang. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik destinasi rekreasi. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mengandalkan unit bisnis rekreasi sebagai kontributor utama pendapatan melalui penjualan tiket dan layanan wisata di kawasan Ancol. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menargetkan total kunjungan hingga 9,5 juta hingga 9,59 juta pengunjung sepanjang 2026 dengan didukung berbagai program promosi dan pengembangan kawasan. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mengoptimalkan penyelenggaraan event dan peningkatan kualitas wahana untuk meningkatkan pengalaman pengunjung di kawasan wisata. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mendorong pertumbuhan bisnis pariwisata melalui peningkatan jumlah kunjungan dan penguatan daya tarik destinasi untuk menjaga kinerja perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Instrumen Keuangan. Pasalnya dalam pengembangan instrumen keuangan ke depannya tidak akan lagi dilakukan secara sektoral, namun juga akan melibatkan berbagai otoritas mulai dari fiskal, moneter hingga mikroprudensial. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fauzi menyampaikan bahwa pembentukan Badan Pengelola Instrumen Keuangan juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas otoritas dalam pengawasan pengaturan produk instrumen keuangan yang bersifat hybrid ditargetkan akan terbentuk pada tahun ini. Adapun pihak OJK menambahkan bahwa peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Instrumen Keuangan tengah digodok dan sesuai dengan P2SK. Meski demikian, koordinasi antar otoritas saat ini telah berjalan tanpa harus menunggu peraturan pemerintah rampung dibuat. Ada keinginan kuat kami juga untuk mendorong, menggerakkan dimunculkannya Badan Pengelolaan Instrumen Keuangan dan pengembangan instrumen keuangan yang nanti akan bersama-sama melihat potensi menghadirkan kemungkinan produk-produk yang sifatnya hybrid yang bisa dilakukan pengawasan pengaturannya multi authority. Jadi ada unsur otoritas fiskal, otoritas moneter dan otoritas mikro dalam hal ini. Pemirsa, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berpotensi menambah tekanan terhadap APBN. Pemerintah diminta perlu segera menyiapkan kebijakan antisipatif agar dampak konflik geopolitik tidak mengguncang ekonomi domestik. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berpotensi menambah tekanan terhadap APBN. Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman, semakin lama konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berlangsung, tekanan terhadap APBN Indonesia akan semakin besar. Dalam skenario ringan, subsidi energi pemerintah Indonesia diperkirakan dapat membengkak hingga 215,3 triliun imbas kenaikan harga minyak dunia. Rizal menilai pemerintah perlu segera menyiapkan kebijakan antisipatif agar dampak konflik geopolitik tidak mengguncang ekonomi domestik. Terdapat dua kebijakan utama yang dapat dilakukan pemerintah, yakni penurunan pajak penjualan bahan bakar minyak sehingga sebagian kenaikan harga energi dapat ditanggung oleh pemerintah dan memastikan agar dampak kenaikan harga energi tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Setiap 10 US dollar pemerintah harus siap atau juga beban subsidi kita ber-25 triliun. Tidak dilakukan kebijakan antisipatif, nah itu lebih besar lagi. Jadi 1 US dollar per barrel naik, ya, maka beban subsidinya akan makin tambah lagi di angka 5,3 triliun rupiah. Nah untuk itu maka seyogianya harus disediakan antisipatif. Harga minyak dunia kembali menguat pada perdagangan Kamis pagi. Minyak mentah Brent tercatat naik 1,13 US dollar ke level 103,35 US dollar per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI menguat 1,08 US dollar ke level 91,40 US dollar per barel. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.